Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Ani, monggo. Dan saya Bu sowan lagi nih. Monggo Bu Ani. Teman atau konco BDK Jogja, kita balik lagi ya. Tadi kita habis istirahat, sekarang kita bertemu lagi dengan Pak Unggul. Nah, Pak Unggul, nuwun sewu. Kalau tadi kan Pak Unggul di mata Pak Unggul sendiri gitu ya Pak ya. Nah, mohon izin nih, sekarang saya ingin memotret Pak Unggul dari kacamata saya gitu Pak. Bikin saya deg-degan ini. Bikin deg-degan. Monggo silakan. Pak Unggul ini di mata saya, juga mungkin di mata teman-teman semua gitu Pak, adalah seorang yang sangat baik, sangat sabar, kemudian luas hati, dan pribadi yang penuh talenta. Jangan salah ya teman-teman, Pak Unggul ini pernah meraih juara pembuat pantun terbaik di BPPK. Kemudian tepuk tangan gitu ya. Kemudian beliau pernah menjadi juara penulisan ISE ya Pak waktu itu ya Pak ya. ISE juara juga menulis ISE di BPPK. Oh, yang bangga BPPK. Iya, bangga BPPK ya Pak ya. Kayaknya ada di sini. Pialanya gitu. Dan Pak Unggul ini yang paling saya ingat adalah kalau Pak Unggul menyambut suatu acara, itu beliau selalu membuat sendiri, teman-teman. Ya kalau dulu kan mohon maaf ada yang biasanya minta dibikinkan gitu ya Pak ya, ada yang tipenya seperti itu, tapi saya tuh kok nggak pernah ya didhawuhi bikin gitu. Ternyata Pak Unggul itu membuat sendiri dan beliau banyak browsing juga, jadi agak milenial juga gitu teman-teman. Nah, Pak Unggul, menurut Pak Unggul, apakah perlu seorang pemimpin itu mempunyai banyak talenta gitu Pak? Karena Pak Unggul kan juga suka main musik gitu ya Pak ya, mantan anak band, main gitar gitu, atau mungkin dulu olahraga juga macam-macam. Gimana Pak? Apakah itu mendukung kepemimpinan Bapak? Gitu, Pak? Terima kasih Bu Ani. Barangkali yang saya terusik pertanyaan pertama tadi Bu. Saya sangat sabar itu punya. Iya Pak, sangat sabar Pak. Sebelumnya itu perjalanannya itu panjang Bu. Kenapa seorang OKR menjadi bisa cool atau sabar? Ya kurang lebih sebenarnya saya juga punya karakter yang gampang meledak juga Ibu. Dan kadang-kadang juga dalam beberapa bagian suka muncul juga, tapi ya itu tadi karena perjalanan waktu hanya bisa saya redam. Jadi ini kalau saya boleh ceritakan teman-teman, ini memang perjalanannya panjang. Kenapa saya bisa menata emosi dengan lebih smart gitu teman-teman. Ini saya ingat waktu sekitar tahun 2000 Bu Ani dan teman-teman, waktu itu saya sebagai seorang kasubit eselon 4 di Pusdiklat PPSDM waktu itu. Waktu itu ditugasi oleh pimpinan, waktu itu kapusnya Pak Tony untuk mengelola seminar leadership yang menghadirkan narasumber Pak Gede Prama. Gede Prama, seorang motivator dari Bali. Nah, waktu itu ada satu kalimat yang disampaikan oleh Pak Gede Prama yang saya ingat sampai sekarang. Mungkin kalau kata-kata persisnya saya barangkali tidak terlalu presisi, tapi yang jelas beliau itu menyampaikan itu bahwa kemarahan itu menghabiskan energi kita. Betul. Jadi itu yang beliau sampaikan. Dan itu saya catat benar itu dan saya renungkan setelah beberapa. Oh ya ternyata betul. Karena apa? Menurut beliau bahwa kemarahan itu memerlukan jutaan energi untuk meledakkan. Jadi intinya energi kebaikannya sudah kita kumpulkan, kita tampung dengan susah, bisa hilang dalam sekejap karena satu kemarahan. Dan di sisi lain, kalau kita bisa mengelola emosi yang positif, ini energinya sedikit Ibu, energinya juga dikeluarkan ya Pak ya. Betul itu. Nah, sejak saat itulah saya juga mencoba berlatih. Jadi memang perjalanannya juga cukup panjang untuk mengelola emosi atau kalau tadi dalam bahasa Bu Ani menjadi sangat sabar Bu Ani. Sebenarnya itu Ibu, itu pemantik dan pemicunya. Dan sekali lagi teman-teman, saya juga dulu termasuk karakter yang ya gampang emosional, meledak juga sebelumnya. Tapi itu dari Bu, setelah saya renung betul juga ngapain sih harus marah, karena banyak hal yang
bisa diselesaikan tanpa harus marah. Justru malah respon dari teman-teman akan lebih baik. Jadi kan betul, Pak. bisa saja kita marah, bawahan oke, selesai, tapi kan ada hubungan yang positifnya nggak dapat. Jadi kalau kita enak menyampaikan, teman-teman juga responsif dengan positif, malah ini akan menjadi kekuatan yang justru akan memunculkan energi positif yang lebih kuat bagi kita. Itu bunyi yang pertama tadi. Baik, sedikit dulu Pak. Perlu dicatat dulu, Sobat Kemenku Korpo ya, berarti untuk mengendalikan kemarahan itu kita akan menghemat energi. Jadi energi kita tidak akan tersita banyak ketika kita bisa mengendalikan kemarahan. Itu satu. Yang kedua, ternyata kalau kita bisa meminimalisir kemarahan, tidak mengeluarkan kemarahan, maka hubungan dengan orang lain akan menjadi baik. Gitu ya Pak ya, manfaat dari itu. Nah, berikutnya apa lagi? Kurang lebih itu sih bunyikan tadi terkait dengan ini, terkait dengan kenapa harus lebih cool, lebih sabar, dan satu hal Ibu, saya selalu saya pernah mendengar semacam sharing dari saya lupa namanya, bahwa pada saat kita berada dalam kondisi emosi yang tidak stabil, kita dilarang atau tidak direkomendasikan untuk memutuskan sesuatu. Termasuk yang positif sekalipun. Jadi misalnya saya lagi marah, ada satu hal yang harus diputuskan, saya nggak boleh itu, karena pasti menjadi tidak objektif. Apapun konsep ataupun mungkin masukan yang baik menjadi tidak baik di mata saya karena saya lagi dalam kondisi marah. Demikian sebaliknya, pada saat lagi senang, mungkin karena saya lagi ulang tahun, ataupun mungkin mendapatkan hadiah apa, saya lagi senang, saya juga di situ tidak boleh memutuskan. Karena apa? Karena segala sesuatu yang muncul di depan saya akan menjadi indah. Nah, padahal barangkali kalau diselami tidak seperti itu. Jadi intinya dengan kesabaran tadi, bunyi kembali ke konteks sabar tadi, kita bisa menetralkan diri kita. Jadi apabila di suatu saat dituntut untuk memutuskan sesuatu, kita sudah dalam kondisi yang stabil, dalam kondisi yang siap untuk mengambil suatu keputusan. Jadi kurang lebih itu. Itu yang kedua, ya. Yang kedua adalah ketika kita sedang emosi negatif maupun emosi positif, maka itu tidak tepat untuk saat mengambil keputusan, gitu Pak ya. Keputusan harus diambil ketika kita dalam posisi yang stabil. Jadi kayak hakim itu ya Pak, buruk aja gitu ya, kayaknya nggak ada apa-apa gitu, padahal di sini sedang menenangkan diri. Ya, menarik sekali Pak Unggul. Tips-tips untuk mengendalikan diri, terutama karena sebelum mengendalikan orang lain yang penting adalah mengendalikan diri ya Pak ya, itu kuncinya itu ya. Dan betul, saya juga pernah baca gitu Pak, ketika kita mengambil keputusan pada saat marah atau emosi, maka pasti keputusan itu tidak baik. Sehingga kalau kita marah mesti duduk dulu gitu ya Pak ya, duduk kok nggak sembuh marahnya, tidur gitu. Pak Unggul, luar biasa, tapi masih ada satu pertanyaan lagi yang tadi Pak Unggul kan sudah 29,5 tahun. Tadinya pembukaan belum saya jawab. Yang kelewat. Betul Pak. Ya Pak. Terima kasih Bu. Ini sebetulnya juga saya juga selain menggoogling bunyi matematik, saya juga teman-teman juga biasanya memberikan masukan juga Ibu. Jadi mereka menyampaikan KP, menyampaikan sambutan-sambutan yang lain untuk menjadi salah satu poin penting pada saat saya melaksanakan pembukaan. Jadi di sini lebih terkait dengan ini sih Bu ya, peran kita sebagai pengelola pembelajaran ya. Kalau bahasa teman-teman eselon 3 di Kemenku sebagai kepala sekolah itu, sebagai kepala sekolah gitu ya. Sebagai kepala sekolah kan kita memang dituntut ya, karena profesi jabatan untuk mengetahui konteks inti dari pembelajaran yang kita kelola. Jadi ini yang selalu coba saya munculkan di depan peserta pelatihan kita pada saat pembukaan. Jadi biasanya saya Ibu mengacu kepada KAP. Dari KAP ini kemudian saya coba googling tadi gitu ya, Pak Ani sampaikan, terutama dengan mencari isu terkini. Misalnya saya membuka pelatihan perpajakan, ya tentu saja saya harus bicara terkait dengan target pajak, strategi pajak seperti apa, yang ujung akhirnya nanti adalah perlunya penguatan SDM. Dan itu yang selalu saya sampaikan ke teman-teman, termasuk juga informasi pembelajaran
yang lain yang juga biasanya di awal pembukaan selalu saya sampaikan itu. Jadi biasanya saya membagi dalam tiga sesi. Pertama semacam pengantar awal gitu, ucapan tentu saja sebagai tuan rumah, selamat datang kepada teman-teman. Kemudian saya menyampaikan kebijakan terkini PPPK terkait pembelajaran, terkait PJJ, e-learning, pembelajaran terintegrasi dan yang lain. Nah kemudian barulah saya masuk ke teknis tadi, tematik pelatihan yang tadi kami sampaikan dengan KP, kemudian dengan merunut atau googling referensi terkini dari tematik pelatihan, kemudian saya akhiri dengan pembukaan dan pantun. Bagian paling beratnya adalah bikin pantun itu. Itu dia Pak yang nanti mau saya tagih. Jadi di akhir sesi nanti boleh Pak kalau sudah ada pantun nanti ya Pak ya. Sudah ada belum Pak? Sampai merenung nanti. Iya. Jadi itu Sobat Kemenku Korpo dan Konco PDK ternyata untuk meramu sebuah sambutan ada beberapa sumber yang dirujuk gitu ya oleh Pak Unggul dan itu dilakukan gitu ya Pak ya supaya bisa memberikan yang terbaik. Dan syukurnya kan kita sekarang punya banyak sekali akses dan fasilitas yang mendukung itu. Betul Pak. Jadi saya yakin siapapun bisa melakukan itu. Saking banyaknya yang ingin disampaikan, kadang-kadang sambutannya terlalu panjang. Itu bangga. Tapi keren Pak. Dan kumpulan pembukaan sudah saya rangkum, sudah saya serahkan ke Mbak Tawi. Oke Pak Unggul. Satu lagi Pak Unggul. Dalam masa kerja yang 29,5 tahun, ternyata panjang sekali ya Pak ya, panjang sekali dan tidak terasa. Apa yang Bapak ambil dari perjalanan hidup di PPPK Kemenku ini Pak? Terima kasih Bu Ani. Jadi kalau boleh jujur Bu, setiap hari di PPPK, di PDK Yogyakarta, ini terasa sangat menyenangkan. Jadi kalau misalnya saya boleh mencatat satu poin selama 30 tahun, ibunya kurang lebih 30 tahun, kali 365 hari, berarti ada 9.000 hal menarik yang harus saya catat. Tapi karena terlalu banyak, saya rangkum saja dalam 9 itu. Jadi ini cerita. Ini kurang lebih 9 poin penting pada saat saya menulis Bangga PPPK itu. Jadi ini sebenarnya merupakan semacam tadi bunyi rangkuman ataupun pengalaman berharga selama saya bekerja di PPPK. Ini juga sebenarnya bukan berkaca dari saya pribadi, saya juga mencermati dari apa yang dirasakan oleh teman-teman, kemudian saya tuangkan di dalam tulisan yang Bangga PPPK kemarin Ibu, dan alhamdulillah mendapatkan juara kedua itu waktu lomba itu. Jadi ada 9 poin Ibu dan teman-teman yang coba saya rangkum di situ. Yang pertama bahwa saya selalu melihat dan merasa bahwa proses bisnis PPPK ini menarik dan menantang. Betul Pak. Menarik dan menantang. Cepat Kenapa? Ya, Pak, ya? Karena dinamikanya sangat cepat dan juga memang produk kita ini kan banyak sekali ditunggu dan diharapkan dan diperlukan. Jadi menurut saya itu adalah profesi yang menarik dan menantang. Betul. Jadi ini yang menunjukkan bahwa sangat berharga kita bekerja di PPPK. Kemudian yang kedua juga membuat saya ini selalu terpicu menjadi insan pembelajar Ibu. Jadi contohnya yang tadi Ibu Ani sampaikan, pada saat saya membuat slide ataupun slide ceramah ataupun yang simpel gitu, pointer pembukaan, ini kan saya harus belajar Ibu, belajar terkait dengan tematik diklat yang akan dibuka, misalnya diklat tentang kepabeanan dan cukai. Saya harus belajar itu dengan cepat tentu saja untuk pada waktunya nanti di share ke teman-teman. Ini sekali lagi menjadi hal yang berharga yang lain bahwa kita selalu terpicu untuk menjadi insan pembelajar. Dan yang juga tidak kalah penting, yang ketiga adalah bahwa kita dapat bekerja bersama orang-orang hebat Ibu. Saya melihat Ibu di internal kita di PPPK, bahkan di level staff sekalipun banyak orang-orang hebat yang ada di situ. Dan tadi saya sudah matur ke Bu Ani, saya juga banyak belajar dari mereka. Mas Akbar misalnya, saya belajar bagaimana mengelola BUMN ataupun terkait dengan aspek teknis IT, Mas Amal saya belajar tentang keuangan dan daya juangnya tinggi. Itu yang membuat saya selalu merasa bahwa di PPPK ini kita memang
bekerja bersama orang hebat tuh, termasuk juga dengan saya, para kepala balik, para kepala bidang, termasuk juga dengan para pimpinan, Pak Kepala Badan, Pak Ses, Bapak Ibu Kepala Kapus Diklat, Direktur Stan. Saya juga selalu senang dan sangat senang malah dapat bekerja sama dengan beliau-beliau karena banyak inspirasi atau insight yang juga bisa diambil. Nah kemudian berikutnya manajemen atau pimpinan yang suportif itu. Jadi ini juga tidak boleh dilupakan bahwa pimpinan pun sangat-sangat aware, sangat terbuka untuk memenuhi kebutuhan kita, baik secara fisik ataupun secara psikologis. Dan ini yang juga coba saya terapkan ke teman-teman untuk suportif kepada kebutuhan teman-teman. Baik. Ya, Pak. Ini terus masih cukup bunyi terus, Pak. Siap, Ibu. Boleh ya, Pak Maria, boleh tambah ya, Pak. Yang berikutnya adalah yang juga saya merasa bahwa bekerja di BPPK ini sangat berharga adalah penghargaan, pengakuan dan kepercayaan dan penghormatan yang tinggi dari stakeholder. Pada kali ini pengalaman kita juga Bu Ani, waktu kita mengelola UMKM, saya sudah amat sangat seneng, kadang-kadang juga merasa terharu. Ternyata respon mereka sangat luar biasa di kita. Pada saat kita mendampingi mereka. Padahal kalau boleh dibilang apa yang kita berikan ini kan kecil barangkali bunyi, seperti kalau dalam bahasa puisi setetes air dalam samudra ilmu pengetahuan lautan yang sangat luas. Namun ternyata mereka memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada kita. Ini membuat saya merasa bahwa kita tidak salah kerja di BPPK. Kemudian juga pekerjaan yang memiliki arti dan mampu membuat perbedaan itu. Jadi ini juga hal yang sangat luar biasa. Ini juga kurang lebih sama dengan yang tadi bunyi bahwa kita bisa memberikan perbedaan pada saat mereka masuk, mereka dalam posisi seperti apa, kemudian mereka keluar dari lembaga ini, mereka menjadi apa. Ini kan artinya kita sudah bisa memberikan perbedaan yang signifikan kepada para peserta didik kita. Ini juga merupakan satu hal yang membuat saya menilai bahwa sangat berharga kita bekerja di BPPK. Jadi kayak ada hasilnya gitu ya Pak yang kita lakukan ada hasilnya. Kemudian berikutnya juga visi dan produk kita yang juga selalu ditunggu itu. Jadi visi kita sebagai unit yang mengembangkan kompetensi keuangan negara dan produk kita ternyata juga selalu ditunggu. Jadi dari sini pun saya sangat-sangat senang banget kalau dengar teman-teman bercerita, kemarin ada e-learning bla 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 ternyata sangat bagus. Kemarin ada open class bla 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 yang ternyata juga sangat bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa produk kita juga sangat-sangat ditunggu dan dibutuhkan. Ini juga merupakan kebanggaan tersendiri. Kemudian juga yang lain, lingkungan kerja juga sangat menyenangkan. Lingkungan kerja baik di pusat ataupun di BDK sekarang ini menurut saya juga hal yang menjadi aspek positif lain itu yang membuat saya melihat bahwa sangat berharga kita bekerja di BPPK. Jadi di semua tempat saya melihat lingkungan kerja yang ada ini memang sangat menyenangkan, artinya mampu memicu dan maju, sebagaimana yang tadi juga sempat kita perlukan membuat bekerja itu menyenangkan. Dan yang terakhir tentu saja saya juga sangat bangga dan merasa bahwa bekerja di BPPK ini sangat berharga karena kita mampu bekerja cerdas Ibu. Jadi kreasi PJJ, kreasi e-learning ini menurut saya merupakan suatu unjuk bukti bahwa kita sudah bekerja dengan sangat cerdas. Begitu sih Bu Ani. Jadi sekali kalau ditulis banyak banget Bu Ani, barangkali bisa 9.000. Tapi ini cukup 9 dulu saja Bu Ani. Jadi nawa kepuasan gitu ya Pak ya. Nawa kepuasan Pak Unggul selama bekerja di BPPK dan saya setuju sekali Pak. Setuju sekali dan mudah-mudahan dan kita sama-sama merasakan bahwa BPPK ini akan naik kelas dan naik kelas terus. Pasti gitu ya Pak ya. Pasti insya Allah ya Pak ya. Keren ya. Pak Unggul sebenarnya masih banyak mungkin ya yang bisa kita gali, kita share lagi gitu ya Pak ya. Tapi ini sudah hampir jam pulang. Dan Pak Unggul, kami dari BDK Yogyakarta mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kepemimpinan Pak Unggul, di mana di sini kita bisa menyelesaikan semua pekerjaan dengan sangat baik. Termasuk 2 tahun ini kita juga
memiliki inovasi yang maju sampai Kementerian Keuangan gitu ya Pak ya. Yang tahun ini bahkan kita masuk 5 besar ya Pak ya. 5 besar alhamdulillah, dan kemungkinan maju ke nasional Bu ya. Maju ke nasional insya Allah, mohon doanya. Dan ini adalah sebuah kolaborasi bukan hanya internal tetapi tadi apresiasi masyarakat juga ya Pak ya, yang begitu kita bimbing mereka ternyata sangat bagus responnya, sangat luar biasa gitu ya. Itu mempermudah langkah kita juga gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Unggul, mudah-mudahan Pak Unggul tetap semangat dan 9 nawa tadi tetap tertanam di dalam diri Pak Unggul. Saya yakin itu masih sangat diperlukan di masyarakat nanti, di kehidupan masyarakat. Sehat selalu nih Pak Unggul. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman. Terima kasih. Sobat Kemenku Korpu dan Konco PDK Jogja, inilah knowledge capture dari apa-apa yang dimiliki Pak Unggul yang barangkali belum sempat di-share. Sebagian diantaranya sudah di-share dalam bentuk IC Bangga BPPK. Tetapi dengan sesi ini mudah-mudahan kita semua bisa belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang rendah hati, yang dingin hati, yang mengayomi, yang memotivasi sekaligus mencapai nilai yang tinggi. Demikian, terima kasih, sampai jumpa, sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.